Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Syekh Muhammad bin Abu Sufuri menceritakan kisah dua orang bersaudara yang menganut kepercayaan Majusi pada zaman Malik bin Dinar. Namun, sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol like, comment, and subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten kebaikan seperti ini. Jika sudah, langsung saja ke ceritanya. Dikisahkan ada dua bersaudara yang sudah cukup lama menyembah api. Namun sang adik memilih untuk bertaubat dan memeluk agama Islam, sedangkan sang kakak tetap dengan kepercayaannya. Usut punya usut, sang kakak telah menyembah api selama 73 tahun, sedangkan sang adik selama 35 tahun. Kemudian sang adik berkata kepada sang kakak, "Kakak, kemarilah, mari kita coba apakah api yang kita sembah itu akan memuliakan kita, atau justru sebaliknya, api itu akan membakar kita seperti benda-benda lain yang tidak menyembahnya. Jika api memuliakan kita, maka kita tetap akan menyembahnya, tetapi jika api membakar kita, maka kita tidak akan menyembahnya lagi." Sang kakak pun menyetujuinya. Lalu keduanya pun segera membuat api. Sang adik pun meletakkan tangannya di atas api, dan ternyata api itu membakar jari-jari tangannya. Lantas ia berkata, "Wahai api, aku telah menyembahmu selama 35 tahun, dan kamu telah membuatku terbakar." Lantas sang adik berkata kepada sang kakak, "Wahai kakakku, mari kita menyembah Tuhan yang Esa, yang apabila kita berbuat dosa dan meninggalkan perintahnya selama misalnya 500 tahun, maka dia akan mengampuni dan memaafkan kita dengan kita melakukan ketaatan sebentar saja dan meminta ampun sekali saja." Kemudian sang kakak pun setuju dengan ajakan sang adik. Sang adik berkata, "Kakak, mari kita pergi menemui seseorang yang bisa memberikan petunjuk kepada kita pada jalan yang lurus dan mengajari kita agama Islam." Setelah itu mereka pun sepakat menemui Malik bin Dinar yang dikenal sangat alim agar menuntun mereka masuk agama Islam. Sesampainya di tempat Malik bin Dinar, mereka mendapatinya tengah berada di sebuah perkumpulan majelis yang sedang memberikan nasihat kepada orang-orang yang mengikuti majelis tersebut. Tiba-tiba sang kakak berkata kepada sang adik, "Aku telah berubah pikiran. Aku tidak akan masuk Islam karena sebagian besar usiaku telah aku habiskan untuk menyembah api. Jika aku masuk Islam dan masuk ke dalam agama Muhammad, maka para keluarga dan para tetanggaku akan mencelahku. Menyembah api lebih baik bagiku daripada menerima celaan mereka." Lantas sang adik berkata, "Jangan kakak, celaan mereka bisa hilang, tetapi menyembah api tidak bisa hilang." Sang kakak hanya mengabaikan perkataan sang adik. Sang adik berkata kembali, "Ya sudah, kembali saja sana dengan kepercayaanmu dengan menyembah api. Kamu adalah orang yang celaka dan anak dari orang yang celaka pula. Sungguh kalian orang yang celaka di dunia dan di akhirat." Sang adik beserta istri dan anaknya menghampiri Malik bin Dinar. Mereka ikut berkumpul bersama orang-orang yang mengikuti majelis tersebut. Setelah majelis itu selesai, sang adik pun berdiri dan menceritakan kisahnya. Ia meminta Malik bin Dinar supaya menuntun dirinya dan keluarganya masuk Islam. Malik bin Dinar pun menuntun keluarga si adik masuk Islam. Orang-orang pun menangis karena terharu. Beberapa waktu kemudian, si adik beserta keluarganya hendak pulang. Namun Malik bin Dinar mencegahnya dan berkata, "Duduklah sebentar. Aku hendak mengumpulkan harta bersama murid-muridku untukmu." Lantas si adik berkata, "Aku tidak ingin menjual agamaku dengan harta dunia." Kemudian si adik pun kembali pulang beserta keluarganya dan memasuki bangunan-bangunan sepi. Di sana mereka menemukan sebuah rumah yang sudah lama tak berpenghuni, dan mereka pun menempati rumah tersebut. Kemudian di pagi harinya, sang istri berkata kepadanya, "Pergilah ke pasar, carilah pekerjaan,
belilah makanan dengan upah kerjamu. Si adik pun bergegas pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Singkat cerita, adik pun sampai ke pasar. Tetapi tidak ada lowongan pekerjaan sama sekali. Lantas si adik menggumam di dalam hatinya. Baiklah, kalau tidak ada pekerjaan yang aku dapati, aku akan bekerja kepada Allah. Kemudian si adik masuk ke masjid yang sudah tidak terpakai dan sholat di sana karena Allah sampai malam hari. Kemudian ia pulang dengan tangan kosong. Sesampainya di rumah ia ditanya oleh istrinya, "Apakah hari ini kamu tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan?" Ia pun menjawabnya, "Wahai istriku, aku sudah bekerja kepada Malik dan ia belum menggajiku. Barangkali ia akan menggajiku besok." Kata Malik yang dimaksud oleh si adik adalah Allah yang Maha Merajai. Sedangkan si istri memahami kata Malik sebagai orang yang memperkerjakan suaminya. Akhirnya mereka pun semalaman istirahat dengan kondisi lapar. Di pagi harinya, si adik bergegas pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Tetapi lagi-lagi tidak mendapati pekerjaan seperti hari sebelumnya. Kemudian ia memutuskan untuk sholat lagi di masjid yang sama seperti kemarin, sampai malam hari. Kemudian ia kembali pulang dengan tangan kosong. Sesampainya di rumah, sang istri pun kembali bertanya, "Apakah hari ini kamu juga tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan?" Ia pun menjawabnya, "Wahai istriku, aku sudah bekerja kepada Malik yang sama seperti kemarin, dan ia belum menggajiku. Barangkali ia akan menggajiku besok." Di keesokan harinya, tepatnya pada hari Jumat, si adik pun bergegas kembali ke pasar untuk mencari pekerjaan. Tetapi seperti hari-hari sebelumnya, ia tidak mendapati pekerjaan. Setelah setengah hari ia mencari pekerjaan, ia memutuskan untuk pergi ke masjid yang sama untuk sholat 2 rakaat, yaitu sholat Jumat. Setelah sholat 2 rakaat yang khusyuk itu, ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, pemimpinku, Gustiku, Engkau telah memuliakanku dengan masuk Islam. Engkau telah mengenalkanku mahkota dengan mahkota Islam. Engkau telah memberiku petunjuk dengan petunjuk Islam. Oleh karena itu, dengan kemuliaan Islam yang telah Engkau rizkikan kepadaku, dan dengan kemuliaan hari yang penuh berkah, yang merupakan hari agung di sisimu, yaitu hari Jumat, aku meminta kepadamu agar menghilangkan kesulitanku dalam menafkahi keluarga, dan agar memberiku rizki dari arah-arah yang tidak aku sangka-sangka. Demi Allah, aku malu dengan keluargaku dan anak-anakku. Aku takut mereka keluar dari Islam karena kondisi mereka seperti ini." Sementara itu, istri dan anak-anaknya merasa sangat lapar. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang di depan pintu rumahnya di mana mereka tinggal. Istrinya pun membukanya. Sesaat setelah membuka pintu, ia melihat laki-laki yang sangat tampan dengan membawa sesuatu wadah dari emas, yang tertutup kain yang ditenun dengan emas pula. Laki-laki itu berkata, "Ambillah wadah ini dan katakan kepada suamimu, kalau ini adalah upah pekerjaannya selama 2 hari sebelumnya. Katakan kepadanya untuk lebih bekerja keras, karena kami akan mengupainya, terutama pada hari ini, yaitu hari Jumat, karena bekerja sedikit di hari Jumat di sisi Allah yang Maha Merajai dan Perkasa adalah pekerjaan yang besar." Kemudian si istri pun menerima wadah emas itu. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya terdapat 1000 dinar. Kemudian ia mengambil 1 dinar dan pergi ke tempat penukaran uang pada saat itu. Pemilik toko penukaran uang adalah orang Nasrani. Sesampainya di tempat penukaran, si istri memberikan 1 dinar kepada pemilik toko. 1 dinar itu ditimbang, dan ternyata timbangannya lebih dari 1 miskol sampai 2 miskol. Kemudian si pemilik toko melihat ukiran uang dinar itu. Ia tahu kalau uang dinar tersebut adalah berasal dari hadiah akhirat. Lantas si pemilik toko berkata, "Dari mana kamu mendapatkan uang dinar ini?" Kemudian si istri pun menceritakannya. Mendengar hal itu, si pemilik toko berkata,
tuntun aku masuk Islam." Setelah si pemilik toko masuk Islam, ia memberikan uang 10 dirham kepada si istri dan berkata, "Infakkan uang 10 dirham ini. Jika sudah habis maka beritahulah aku." Di sisi lain, si suami atau si adik selesai dari sholatnya, ia pun kembali pulang dengan tangan kosong. Sebelum menemui sang istri dan anak-anaknya, ia mengambil kain dan mengisinya dengan debu. Ia berkata di dalam hatinya, "Kalau istriku menanyakan apa bungkusan kain ini, maka aku akan menjawab kalau bungkusan ini adalah gandum." Sesampainya di rumahnya, tiba-tiba dari dalam rumahnya ia telah melihat tikar yang telah disiapkannya dan mencium bau makanan. Ia pun meletakkan kain yang berisi debu itu di dekat pintu rumahnya agar sang istri tidak mengetahuinya. Kemudian si adik atau si suami bertanya kepada istrinya tentang apa yang telah terjadi dan tentang makanan yang tiba-tiba sudah ada di rumah. Lantas sang istri pun menceritakannya tentang semua yang telah terjadi. Kemudian si adik atau si suami bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang istri pun melihat bungkusan kain yang berada di dekat pintu dan berkata, "Apa yang kamu bawa di dalam kain itu?" Si adik atau si suami pun menjawab, "Tidak perlu ditanyakan." Kemudian si istri pun pergi mendekati pintu dan membuka kain itu. Tiba-tiba debu yang sebelumnya dalam kain itu telah berubah menjadi gandum atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kejadian itu, si adik atau si suami bersujud syukur kepada Allah dan beribadah kepadanya sampai ia kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hambanya yang benar-benar khusyuk meminta kepadanya. Maka dekatkanlah diri kita kepadanya, niscaya kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.